Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa Cahaya Hati, kita akan lanjutkan kajian kiat menghadapi persoalan hidup. Sebelumnya kita membahas apa kiat yang pertama, siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Mengapa? Karena yang kita inginkan belum tentu yang terbaik bagi dunia akhirat kita. Dan mustahil setiap keinginan orang akan terkabul semuanya. Pasti ada yang tidak dikabulkan. Dan yang kedua apa? Kalau sudah terjadi harus ridho. Inilah yang kita bahas hari ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah menakdirkan sesuatu bagi hambanya, itu pasti yang terbaik. Bagaimana supaya kita ridho menerima takdir? Yang pertama, kita harus tahu bahwa tiada satu pun yang terjadi kecuali pasti diketahui Allah. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala-galanya. Allah tahu tidak masalah yang kita hadapi? Allah tahu tidak beratnya hati ini? Tahu. Allah tahu jalan keluarnya? Jadi jangan pernah menganggap apa yang menimpa kita ini tidak diketahui Allah. Semuanya diketahui Allah yang Maha tahu segala-galanya. Yang kedua, kita pun harus tahu bahwa apapun yang terjadi itu sudah ada dalam Lauh Mahfuz. Di dalam kitab Allah. Surat Al-Hadid ayat 22 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum Allah mewujudkannya. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Supaya kalian tidak terlalu berduka cita, pedih terhadap sesuatu yang luput darimu dan tidak berbangga-bangga diri dengan apa yang Allah berikan padamu. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Jadi kita harus tahu nih, apapun yang menimpa kita Allah udah tahu. Apapun yang menimpa kita tertulis, dan apapun yang menimpa kita biiznillah, dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa izin Allah. Dan Allah Maha baik, tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Jadi pasti yang menimpa kita ini udah pasti itu baik, walaupun pahit, getir, baik. Jawab, pernahkah Allah berbuat buruk kepada kita dalam hidup ini? Jawab, tidak pernah sama sekali. Kalau Allah tidak suka sama kita yang banyak dosa ini, udah tinggal disambar petir aja beres. Atau gempa saja dengan 50 skala Richter habis. 7 saja sudah tsunami, ya. Allah Maha baik. Oleh karena itu, kita harus berprasangka baik kepada Allah. Ini pasti baik. Lalu kenapa sih bisa kita tertimpa? Bisa dua hal. Satu, memang sudah jadwalnya kita bakal digigit anjing misalnya. Sudah jadwalnya kita bakal ditimpa oleh Allah dan kayak jadwal ulangan. Nah ini baik, ulangan tuh untuk menaikkan. Atau kita terkena musibah karena keburukan kita sendiri. Ingat surat An-Nisa ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Tak ada satupun kebajikan karunia kecuali dari sisi Allah, dan tak ada keburukan yang menimpa, bala yang menimpa, bencana menimpa, famin nafsik, kecuali karena kesalahanmu sendiri. Nah, kita mulai pikirkan, terima dulu ini takdir yang ada. Ini pasti dengan izin Allah, pasti Allah udah tahu, pasti udah terukur oleh Allah, pasti ini kebaikan dari Allah. Saya terima ya Allah. Terima dulu, baru langkah selanjutnya yaitu sempurnakan ikhtiar di jalan yang Allah ridhoi. Terima takdir Allah sambil ikhtiar di jalan yang Allah ridhoi. Ridho kepada takdir, nggak boleh komplain, karena ridho nggak ridho tetap sama aja, ya. Misalkan sakit, ridho sakit, nggak ridho sakit. Bedanya, waman rodiya falahu ridho. Kalau kita ridho kepada perbuatan Allah, Allah ridho. Nah, apa sih yang membuat orang sengsara? Satu, orang sengsara ketika ada kejadian adalah dia tidak nerima. Saya tidak terima, padahal kayak ilmu benjol kemarin. Jidat udah benjol, saya tidak terima. Gimana nggak terima? Itu tanda terimanya udah jelas. Terima, takdir apapun terima. Yang kedua, kenapa orang menderita? Karena berburuk sangka. Allah tidak adil, kenapa ini menimpa saya? Itu udah buruk sangka tuh. Kenapa orang lain enggak? Kenapa saya begini? Kenapa teman-teman saya dapat jodoh, saya enggak? Dari 5 angel, 5 bidadari, cuman 1 saya enggak. Itu sudah suudon. Padahal Allah pasti punya rencana sendiri. Enggak boleh suudon. Yang ketiga, kenapa orang menderita? Karena kurang syukur. Ilmu jerawat, ingat? Nah, dia ada jerawat di hidung. Dia lebih sibuk. Ya Allah, kenapa hidung saya berjerawat? Harusnya dia bersyukur, jerawatnya lebih kecil dari hidungnya, benar? Adakah jerawat yang lebih besar dari kepala? Coba, jerawat di sini. Kenapa kita sibuk dengan jerawatnya? Kan harusnya, alhamdulillah hidung saya komplit, mata kedip, alis, telinga. Oh, ini masih utuh. Nah, orang menderita pasti fokus kepada jerawat, bukan fokus mensyukuri yang tidak ada jerawatnya. Kan untung jerawatnya di hidung, gak di item-itemnya mata, ya. Halo? Gimana kalau jerawat di item-item mata, kan repot. Alhamdulillah. Jadi kalau ada kepahitan, jangan fokus kepada pahitnya, tapi harus fokus kepada tidak pahitnya. Contoh sakit gigi. Sakit gigi sabar atau syukur? Nah, bingung ya. Nyebut sabar takut salah, nyebut syukur takut sakit. Gini, gigi yang sakit berapa? 1. Nah, ya ada itu kan luar biasa. Ada tahu kan sakit gigi itu sakit yang paling dramatis, ya. Pemirsa, sakit gigi itu sakit yang dramatis. Udah sakitnya luar biasa, jarang ada yang nengok. Itu masalahnya. Kalaupun nengok ngirim jambu batu malah jengkel, ya enggak? Karena makin sakit. Nah, yang sakit sabar, yang tidak sakit berapa banyak itu gigi? Berapa sih gigi kita semuanya? 64? 24 itu buat yang ompong tuh. Nah, yang sisanya tidak sakit syukur. Lidah tidak sakit syukur. Mata tidak sakit syukur. Jauh lebih banyak yang harus kita syukuri daripada kita lebih sedih kepada yang sakitnya. Benar? Jadi alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah untung 1, begitu. Karena kalau semua sakit menderita. Nah, hadirin, 3, orang itu sengsara karena kurang syukur. Kayak ada orang yang sebel ke kita 1 orang, yang senang sayang ke kita 15 orang. Kenapa mikirin yang 1? Kita suka banyaknya terjebak seperti itu. Yang ketiga, yang keempat, kenapa kita menderita? Karena kita kurang sabar. Kita selalu ingin cepat selesai. Ini udah pernah kita bahas waktu yang lalu. Segala sesuatu ada waktunya, deh. Kalau belum waktunya lahir, bayi jangan dipaksain, belum jadi. Benar?
Latihlah diri, kalau lagi gulitannya malam, jangan sibuk ngarep-ngarep cepat pagi. Karena pagi itu ada saatnya. Kalau lagi gulita malam, perbanyaklah tahajud. Maaf. Perbanyak tahajud, perbanyak sholat, sholawat, tobat, munajat. Insya Allah gelap malam tuh enak. Pagi datang pada waktunya tuh barokah. Jelas ya? Jadi kalau nanti episodenya lagi digilir oleh Allah dapat kesulitan, kepahitan, tenang aja, ada waktunya, ada waktunya. Dan yang kelima, kenapa orang tuh menderita? Karena dia malas menyempurnakan ikhtiar. Makanya kalau nasib jadi bubur, terima, langsung sibuk cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, jadi bubur ayam spesial, ya kan? Jadi kita merasakan sesuatu yang boleh jadi awalnya kecewa, tapi ujungnya kenikmatan yang sangat besar. Kita harus sangat siap hidup ini berwarna. Kalau ingin indah, ya. Ada puji, ada caci, gak apa-apa, gak ada yang bahaya. Pujian tidak bahaya, cacian tidak bahaya, karena hanya getaran udara. Yang bahaya itu apa? Salah menyikapinya. Ketika dipuji, wah kamu cerdas. Ini belum seberapa, gagal dia menghadapi pujian. Weh kamu blow on, kurang ajar loh. Dia gagal menghadapi cacian. Padahal dua-duanya apa sih? Puji, caci, ember jatuh, sama. Hanya getaran udara, benar? Coba. Oh adek pinter, jadi nambah pinter? Enggak juga, ya. Wih cakep, nambah cakep? Enggak. Wih awet muda, jadi awet? Enggak juga. Aduh bapak, tambah lama tambah muda? Mustahil, ya enggak? Mana ada tambah lama tambah muda. Tapi ada dasar senang pujian malah cengar-cengir. Masa? Mustahil. Enggak ada orang tambah lama tambah muda, benar? Nah, jadi kita jadi gembira, bangga. Sebetulnya bukan karena pujiannya, tapi karena rasa diri kita yang senang dipuji. Siap? Ada yang muji? Pernah ada yang muji? Pernah ada yang nyaci? Gak usah takut, itu hanya episode. Dua-duanya baik. Dipuji baik, dicaci baik kalau benar menyikapinya. Puji, caci, dua-duanya jelek kalau salah menyikapinya. Sehat, sakit. Pernah sehat? Pernah sakit? Ya nikmati saja. Kenapa sih Allah bikin penyakit? Ya suka-suka Allah. Mungkin kita dengan sakit mau digugurkan dosanya. Mungkin supaya kita ketemu jodoh. Mungkin supaya dapat ilmu tentang ilmu sehat. Kadang-kadang harus sakit dulu. Kita belajar, oh ternyata disentri ini akibat banyaknya kuman, tangan gak dicuci. Belajar tentang kuman. Jadi Allah mendatangkan sakit itu pasti banyak kebaikan. Benar? Mungkin selama sakit kita jadi tahu ada kawan yang sangat setia. Yang dia punya roti, dia nggak makan dikasihkan ke kita. Yang kalau kita cuciannya nggak bagus, dia yang cucikan. Oh, saya sakit, saya bisa melihat kesetiaan seorang teman. Banyak hikmahnya. Sehat, sakit. Dipuji, dicaci. Apalagi? Senang, susah. Pernah senang? Pernah susah? Pernah atau sering? Sering atau rutin? Punya uang, tidak punya uang, benar? Jangan kaget. Ada kalanya kita dibuka rezeki gampang. Kemarin nggak tahu apa-apa datang tamu, malah ngasih airlogi, benar? Tahu-tahu baterainya habis, ya udah nggak apa-apa. Biasa, gembira, sedih, ketawa, nangis, senang, susah, dideketin, dijauhin, ketemu, pisah, itu hanya warna, just color. Bukan color ya. Itu hanya warna kehidupan. Siap nih menghadapinya? Siap. Apa rumusnya? HHN. Apa itu? Hadapi, hayati, nikmati. Yang jangan itu KKN. Apa? Korupsi, kolusi, nepotisme. Yang harus itu HHN. Hadapi, hayati, nikmati. Hadirin, kita mau lari dari takdir juga nggak bisa. Mau lari kemana? Lebih baik hadapi saja hidup ini. Ya, terima takdir yang ada sambil ikhtiar ke takdir lain yang lebih baik.
Tidak lulus sekolah, terima episode yang ada sambil gigih belajar. Kita cari ilmu lebih banyak, nanti Allah ngasih takdir yang lain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wa la quwata illa billah. Duhai Allah, tiada daya, tiada upaya kami kecuali Engkau yang menguatkan. Wahai Allah, apapun yang Engkau kehendaki pasti akan terjadi tanpa terhalangi. Apapun yang tiada Engkau kehendaki tidak akan pernah terjadi walaupun seluruh makhluk mengingini. Ya Allah, hujamkan di hati kami agar kami hakul yakin terhadap-Mu ya Rabb. Sehingga kami tidak pernah meminta pertolongan selain meminta dari-Mu. Kami tidak pernah menghibah kecuali menghibah padamu. Golongkan kami menjadi orang yang selalu berbaik sangka dengan takdir-Mu. Yang selalu merasakan indahnya semua ketentuan-Mu. Golongkan hati ini hati yang selalu ridho ya Allah menerima ketetapan-Mu. Dan bimbing agar kami senantiasa sempurna ikhtiar di jalan-Mu. Wahai Allah yang maha menatap, indahkan hidup kami dengan selalu dekat dengan-Mu. Putuskan segala cita-cita kami selain cita-cita ingin dicintai oleh-Mu. Ingin ridho-Mu. Ingin selalu dekat dengan-Mu. Ingin bisa pulang berjumpa padamu. Jangan biarkan ya Allah kami memiliki hati yang busuk. Jangan biarkan kami memiliki akhlak yang buruk. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Wa yaqinan sadiqan. Wa qalban khashian. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, para pemirsa, semoga kita termasuk orang yang selalu menikmati apapun yang Allah lakukan. Karena Allah maha adil, tidak pernah zalim. Yang zalim adalah kita, menzalimi diri kita sendiri. Semua perbuatan Allah pasti baik. Yang jelek adalah buruk sangka kita, tidak ridho kita, tidak syukur, tidak sabar, dan tidak ikhtiar. Semoga Allah yang maha menatap semakin memuliakan kita dengan indahnya akhlak kita menyikapi episode apapun dalam hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.